Wah, ini saking kita darurat banget ya pemain tengah, Inzaghi sampai menurunkan Di Marco sebagai gelandang. Namun di momen tersebut ketika kita menyerang dari sisi kiri, sangat menarik terlihat ya teman-teman. Kita punya 3 pemain kidal menyerang dari sisi kiri. Ada Carlos Augusto sebagai wingback kiri, disupport oleh Bastoni sebagai center back kiri, dan kemudian di dekat situ ada Di Marco yang bermain sebagai Mezzala. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat memulai pekan yang baru. Akhirnya, mimpi buruk Piala Arab terhapuskan sudah. Kita benar-benar membutuhkan pertandingan dan kemenangan sesegera mungkin ya, untuk melupakan derby minggu yang lalu. Sebagai pengingat saja teman-teman, minggu yang lalu kita bukan hanya kalah di final dan derby, tetapi juga pemain-pemain pilar kita pada bertumbangan di kompetisi yang sebetulnya nggak seberapa penting. Tercatat selama penyelenggaraan Super Copa teman-teman, Thuram Hakan Korea cedera saat semifinal. Lalu setelah partai final selesai, menyusul Bisek Mkhitaryan, De Vrij juga ikut-ikutan cedera. Namun yang agak beruntung, De Vrij dan Thuram sudah bisa kembali merumput ya. Kemarin di partai lawan Venezia sudah tampil. Tetapi yang apes, Hakan Calhanoglu, Korea, Bisek, dan Mkhitaryan cedera cukup serius. Namun untungnya teman-teman, mental juaralah yang akhirnya berbicara. Para pemain menjawab tekanan dengan sangat amat baik. Di pertandingan berikutnya, di partai yang sangat amat tidak mudah, Inter menang 0-1 dari tuan rumah Venezia. Kenapa gue bilang ini partai yang tidak mudah teman-teman? Ya walaupun Venezia ada di zona degra, tetapi kalau berkaca nih dari tim yang mengalahkan kita di final Super Copa, ini mereka teman-teman juga mendapatkan lawan yang berada di zona degra ya, tim peringkat 18 tetapi tidak mampu menang, tertahan seri dari Cagliari. Dan ini menurut gue sekaligus validasi ya kondisi mereka saat ini, yaitu tim jemaah dari Sassuolo, tim mediocre yang tujuan utamanya hanyalah mengalahkan tim-tim besar, tim-tim kandidat kuat Scudetto, tetapi di pertandingan berikutnya balik ke setelan pabrik lagi, ambiar lagi. Oke, sekarang kita cerewetin pertandingan lawan Venezia. Ini Inzaghi menurunkan line up lapis kedua ya. Di lini belakang, Inzaghi tidak bisa menurunkan Jan Bisek yang selama 2 bulan terakhir selalu mendapatkan menit bermain ya sejak menit pertama. Ya walaupun di posisi back sebetulnya Pavard sudah sembuh, tetapi Inzaghi tidak mau mengambil risiko ya, menurunkan pemain yang sudah lama absen. Sehingga untuk lini belakang, Inzaghi menurunkan Darmian sebagai center back kanan, kemudian ada De Vrij dan juga Bastoni untuk melengkapi trio lini belakang. Kemudian di lini tengah lebih parah lagi, Inter kehilangan 2 sosok sentral, Mkhitaryan dan Calhanoglu yang cedera gara-gara Super Copa. Lalu kemudian ada satu pemain yang sebetulnya dalam kondisi bugar, tetapi Inzaghi berusaha untuk tidak menurunkan ya, yaitu Fratesi. Karena saat ini Fratesi sedang digadang-gadang akan keluar dari klub ya di winter mercato. Sehingga Inzaghi berusaha meminimalisir, menurunkan Fratesi, lalu nanti malah kena cedera, nanti ujung-ujungnya menghambat proses negosiasi di winter mercato. Untuk di lini tengah, Inzaghi selain menurunkan Zelinski dan Aslani, ada Augusto juga ya di wingback kiri, sehingga Di Marco bisa istirahat. Kemudian untuk lini depan, Marcus Thuram sebetulnya sudah sembuh, tetapi Inzaghi tetap menurunkan Toro dan Taremi yang tampil baik di partai terakhir melawan Milan. Jadi kalau dilihat-lihat teman-teman, starting 11 versus Venezia ini bisa dikatakan Inter banyak menurunkan pemain lapis kedua. Tetapi tujuannya bukan rotasi ya, tujuannya bukan untuk mengistirahatkan pemain utama, tetapi karena memang tersedianya tinggal yang ini nih, pemain-pemain pilar kita pada bertumbangan. Untuk jalannya pertandingan, Inter berusaha menguasai laga, mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama. Bahkan ini pertandingan baru berjalan 15 menit, Inter sudah unggul melalui Darmian. Wah, ini diawali long ball akurat luar biasa dari Aslani. Kemudian dikontrol dengan luar biasa juga oleh Lautaro Martinez. Langsung shoot saja, tetapi masih bisa diantisipasi oleh Filip Stankovic. Nah, di dekat situ ada Darmian yang sudah menyambut bola rebound. Inter unggul cepat 1-0 di babak pertama. Gua pikir teman-teman, setelah gol tersebut dan melihat bagaimana Inter bermain di awal-awal babak pertama, wah ini kayaknya kita bakal pesta gol nih, bakal menang telak.
Ternyata tidak seperti itu. Setelah gol Darmian, walaupun Inter tetap menguasai jalannya pertandingan, tetap mengambil inisiatif serangan, tetapi pertandingan berjalan monoton. Selebihnya untuk di babak pertama, Inter cuma mendapatkan satu peluang tambahan nih, yaitu melalui Lautaro Martinez ya. Ada serangan yang dibangun oleh Zielinski, menusuk mendekati kotak penalti, lalu kemudian dia umpan terobosan pendek saja kepada Lautaro Martinez dan shoot kaki kiri, tetapi masih bisa diselamatkan oleh Filip Stankovic. Kemudian di babak kedua teman-teman, seperti biasanya, gua berharap Inter melanjutkan tradisi kebiasaan mencetak gol cepat, membungkus pertandingan. Tapi ternyata yang ada justru Venezia mendapatkan peluang yang sangat amat emas. Babak kedua baru berjalan 4 menit, Venezia langsung mendapatkan sepak pojok, dan dari sepak pojok inilah mereka membuat skema ya, umpan pendek dan langsung crossing saja ke kotak penalti Inter. Umpan crossing tersebut coba dihalau oleh Taremi ya, yang berada di kotak penalti, tetapi sundulan Taremi tidak sempurna. Bola justru semakin tajam masuk ke kotak penalti Inter dan disundul oleh gelandang Venezia, Doumbia. Sundulannya sangat kencang dan tajam, akan tetapi arah bola untungnya tepat mengarah ke Yann Sommer. Kemudian di pertengahan babak kedua, tepatnya di menit 66, Inter mendapatkan peluang untuk kill the game. Ini peluang yang sangat emas, ciri khas dari Fratesi ya, bergerak vertikal. Dia mendapatkan umpan terobosan dari Carlos Augusto. Fratesi sudah one on one dengan Filip Stankovic, tetapi tidak mampu menaklukkan kiper pinjaman dari Inter tersebut. Menurut gua, babak kedua berjalan jauh lebih menarik dibandingkan babak pertama ya. Terjadi jual beli serangan, khususnya di 15 menit terakhir. Waduh, itu Venezia tampil lebih ngotot. Mereka berkali-kali berusaha menekan Inter untuk mencuri gol penyama kedudukan. Sedangkan dari sisi Inter, beberapa kali juga mendapatkan kesempatan emas untuk kill the game dengan cepat. Akan tetapi dengan luar biasa, ada 2 blocking shot krusial dari Bang Jaizes dan permainan gemilang dari Filip Stankovic membuat senam jantung harus terus bertahan ya sampai dengan menit akhir pertandingan. Di menit 73, Venezia kembali mendapatkan peluang, kali ini dari gelandang mereka lainnya, namanya Busio. Serangan dari sisi kiri, shoot menggunakan kaki kanan ya, tapi untungnya masih membentur tiang. Lalu kemudian di menit 91, bahkan ini ada peluang yang sangat terbuka, shoot dari luar kotak penalti tanpa penjagaan, penyerang tengah andalan Venezia ya, Poyan Palo. Akan tetapi sayang ya, tendangannya memantul ke tanah sehingga membuat kecepatannya berkurang dan mudah diantisipasi oleh Yann Sommer. Dan ini teman-teman, di menit terakhir ada momen senam jantung luar biasa, sempat membuat anak-anak Inter jantungnya berhenti sesaat ya ketika bola mengenai tangan Zielinski, tetapi untungnya tidak dianggap sebagai handsball. Marotali. Pertandingan akhirnya ditutup dengan skor tipis saja 0-1, tetapi kemenangan tetaplah kemenangan. Ini adalah kemenangan yang sangat penting karena di saat bersamaan rival-rival pada tersandung ya. Atalanta, Juventus, dan Lazio ditahan seri lawannya masing-masing. Yang menang cuma Napoli, tetapi dengan kemenangan lawan Venezia ini kita terus menempel Napoli ya, dan masih punya 2 tabungan pertandingan. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama gua berikan kepada duet Toro Taremi yang kembali tampil bagus. Kombinasinya apik banget ya. Kelebihan dari duet ini adalah keduanya sama-sama ngotot ya dalam merebut bola, sehingga lawan sangat kesulitan dalam build up. Walaupun gagal mencetak gol di partai Venezia ini, kalau gue pribadi sangat amat puas dengan penampilan duet Toro Taremi. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada Aslani teman-teman. Untuk di pertandingan kali ini menurut gue dia tampil lumayan lah. Kita tidak ada celah untuk mengolok-olok untuk di pertandingan lawan Venezia ini. Gue lihat-lihat dia ada improvement ya dibandingkan pertandingan terakhir lawan Milan, yaitu Aslani sudah tidak lagi terlalu lama-lama mengontrol bola. Di partai lawan Venezia dia membuat passing-passing cepat, dan yang paling utama lagi Aslani andil besar dalam gol Darmian. Namun ini ada catatan sih teman-teman, kalau bisa di pertandingan berikutnya ya, kalau ada free kick, ada tendangan bebas di area kotak penalti, kita cari penendang yang lain lah, jangan Aslani terus. Itu di partai lawan Venezia ada 2 kali free kick di sudut yang sangat amat bagus, tetapi tendangannya masih sangat lemah dan tepat mengarah ke kiper lawan.
Mungkin lain waktu kita bisa coba Barella ataupun Zielinski. Nah kemudian teman-teman, satu hal yang masih perlu diperbaiki oleh Aslani adalah jangan sampai bikin pelanggaran tidak penting. Dia dapat kartu kuning super nggak penting di babak pertama teman-teman, yang membuat dia harus ditarik keluar di babak kedua. Padahal dengan cederanya Hakan Calhanoglu, kita berharapnya Aslani bisa bermain 90 menit menunjukkan kemampuannya. Dan selain itu, biar kita juga nggak buang-buang jatah pergantian pemain. Jadi ya pergantian pemain kita manfaatkan untuk perubahan strategi atau mengganti pemain yang sudah kelelahan. Jangan disia-siakan hanya untuk mengganti pemain yang sudah kena kartu kuning. Kemudian catatan yang berikutnya gue berikan kepada Darmian dan Zielinski. Walaupun di pertandingan ini Darmian yang terpilih sebagai man of the match ya, karena dia mencetak 1 gol, lalu defensive performance-nya juga sangat solid. Akan tetapi menurut gua, kalau dilihat dari konsistensi, stabilitas permainan selama 90 menit, Zielinski juga layak mendapatkan man of the match. Yang sayang dari Zielinski, gua lihat-lihat kok dia jadi kayak takut nge-shoot ya, nge-shoot jarak jauh. Padahal kan ini adalah salah satu skill andalannya dia sewaktu di Napoli. Giliran di Inter dia jadi takut-takut nge-shoot dari jarak jauh. Dan giliran mendapatkan shoot di dalam kotak penalti, seingat gua ada 2-3 kali shootnya malah melebar, malah jauh nembak burung. Kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Di Marco teman-teman, yang di babak kedua dia masuk menggantikan Barella, bermain sebagai gelandang kiri, sebagai Mezzala kiri. Wah ini saking kita darurat banget ya pemain tengah, Inzaghi sampai menurunkan Di Marco sebagai gelandang. Namun di momen tersebut ketika kita menyerang dari sisi kiri, sangat menarik terlihat ya teman-teman. Kita punya 3 pemain kidal menyerang dari sisi kiri. Ada Carlos Augusto sebagai wingback kiri, disupport oleh Bastoni sebagai center back kiri, dan kemudian di dekat situ ada Di Marco yang bermain sebagai Mezzala. Tapi ya ini nggak bisa disebut sebagai kabar baik sih. Ini adalah penegasan bahwa kita sangat krisis lini tengah untuk saat ini. Setelah 2 bulan terakhir kita diterpa masalah di lini belakang, krisis pemain belakang. Sekarang untuk 1 bulan ke depan kita akan krisis lini tengah. Rasa-rasanya krisis cedera kita cuma ganti-gantian antar lini. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan